Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke guys, can you please turn on the camera? Bisa dinyalakan kameranya. Good evening, Good bro. evening. Happy. Okay, so let's wait for no, sorry. Sorry guys. Let's wait for the others first and then we will start it. Okay then. Oke guys, halo sis Aira, sis Sarah, Bro Dedi. Bro, what should I call you? Libret or Sitorus or maybe you have nickname? Libret. Libret. Okay, where are you from, bro? Libret. Call Libret. I'm from Medan. Oh, Medan. Medan, Libret. Medan. Ya, Oke. Batak. So, let's wait for the others first. Mari kita tunggu yang lain dulu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan aja, nggak apa-apa. Ya, Oke. oke. Then. Actually, guys, I want to ask you, have you had your dinner? Dan, I'm already done, bro. Thank you. And how about you? actually, no. Last time I had my lunch at 4 o'clock, if I'm not mistaken, 4:30. But actually, because I'm doing intermittent fasting. Yeah. So Hmm. actually 6:30 is my time for eating, but I didn't. Masih kenyang banget. Full, ya? Are you already full? Ya? Biasanya saya kan karena saya kan ada mah ya, jadi kayaknya harus mengatur pola makan, harus tepat waktu biar karena kan my friend said dia dari dia seorang nutritionist yang baru lulus. Nah, dia bilang untuk orang mah itu bagusnya intermittent fasting. Jadi walaupun makan 2 kali bisa, yang penting jamnya sama gitu. Karena katanya lambung itu memiliki memori juga ya, kapan harus mengeluarkan asam untuk mencerna. Biasanya kalau tidak teratur pola makannya teman-teman, if our eating pattern is not really good, biasanya perut kita lagi kosong padahal lambung itu mengeluarkan asamnya. Nah, di situ biasa kita kena mah. Jadi harus memang jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Mustache effect bro. Enggak. Ini kumis beneran. Kenapa saya harus menggunakan efek? Why should I? Oke guys, silakan dinyalakan kameranya dong. Ini yang nyalakan kamera cuman berapa orang ini? Ya. Halo, Warsana, Bro Akbar, Hana. Halo Hana. Ya. Halo, Bro Jonas, halo. halo Perasaan Bro kemarin nggak Kevin. ada. Perasaan ada terus deh. Oh iya, produk yang saya gunakan bagus banget ya. Langsung dari Zoom sendiri. Nggak, efek, guys. Efek. Because saya biasa pakai efek karena ada kelas anak-anak. Kelas anak-anak itu Yang satu angkatan? makanya Oh, mintanya sedangkan karena di sini dia tahu aku kan. kalau kelas anak-anak itu teman-teman biasanya mereka minta pakai kumis bro. I don't know why. Ya, that's makanya kayak um, apa ya? Um, ya pakai kumis terus. Kapan sama itu beda ya? Beda. Sebenarnya artinya sama, tapi fungsinya apa? Penampatannya beda. Secara makna dan fungsi sama sebenarnya.
Tapi kita harus mengeluarkan di saat yang berbeda ya. Konteks clues itu apa? Kalau nggak salah konteks clue saya pernah pelajarin di kuliahan. Aduh, apa ya? Kalau nggak salah ini teman-teman. Konteks clue itu adalah kita kan misal I am Indonesian, saya adalah seorang Indonesia, terus berbicara dengan orang Barat, bule lah yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, masalahnya teman-teman, kita kan nggak mungkin mengerti apa 100% kalimat yang keluar dari mulutnya beliau kan. Nah, caranya kita mengerti, disitulah fungsinya atau fenomena yang terjadi namanya konteks plus. Kita mengetahui apa yang dimaksud karena ada beberapa sentence, ada beberapa kalimat atau ada beberapa paragraf mungkin or something ya yang membuat kita bisa mengerti apa maksudnya kayak begitu. Ya, itu namanya konteks clues atau which supaya lebih ini aja dulu ya biar lebih apa biar lebih pastinya. Context clues are hints found within a sentence, paragraph, or a passage that a reader can use to understand the meaning of new or unfamiliar words. Nah, benar. Jadi adalah petunjuk yang ditemukan di dalam sebuah kalimat, sebuah paragraf, atau bahkan kalimat, paragraf, frase ya yang digunakan untuk mengetahui makna dari sebuah kata yang baru atau tidak familiar. That's ya. Bro, terima kasih atas kerjasamanya. Thank you for your cooperation. Atau thanks for the cooperation. That's. Bro, bawa lukamu biar aku obati. Maksudnya gimana? Bro, bawa lukamu biar aku obati. Maksudnya bawa lukamu. Oh, kesinikan lukamu ya. Bilang aja, come here. Let me heal you, asik. Let me cure it. That's. Iya kak, itu materi kuliah saya. Oh, kalau mau joki tugas sini ya. Nggak bercanda. Just kidding. Just kidding. Just kidding. Oke, so teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening. Good evening, bro. Oke. Good evening. Teman-teman, can you please tell me on your chat box? Teman-teman bisa ditulis di chat boxnya. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Very well, bro. How about you? Very well. I'm really good. I think. Yeah. I I'm think good. really good. I'm not good, bro. Waduh, what happened? Ya. Actually, I'm not good, teman-teman ya. Oh iya, mungkin saya belum pernah bilang ya, teman-teman. Kalau misalnya di sini ada yang lagi sakit, silakan tenaganya dipakai untuk penyembuhan aja. Maksudnya penyembuhan ini beristirahat dan lain-lain daripada belajar bahasa Inggris. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena ketika teman-teman lagi sakit ya. Karena ketika teman-teman lagi sakit, itu teman-teman belajarnya tidak fokus, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ya pokoknya yang lain itu nggak enak loh. Dan daripada seperti mending tenaganya dipakai buat fokus biar lebih cepat sembuh, lalu lebih enak untuk masuk belajar lagi. Karena kalau misalnya lagi sakit belajar pun bisa jadi tambah tambah ini ya, tambah capek or something. Ya, kayak gitu. Teman-teman, kalau bisa istirahat aja. Ya. Tapi kalau misalnya masih mau tetap di sini, terima kasih banyak. I really appreciate that.
Oke guys, ayo kita foto dulu lah. Ini hari Rabu ya. Let's take a picture. Teman-teman yang ingin menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya. Ya. And please, kita ada 3 slide nih. Oke. Please, guys, open your camera. Karena kalau nggak open kamera, nggak ke foto ya. Come on, everyone. Atau saya mandi dulu ya. Bercanda. Oke, so please take your pose. Kita 3 kali foto ya. 1, 2, and 3. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, 1, 2, 3. Karena tidak ada yang open kamera di slide ketiga ya. Bentar saya kirim dulu, guys. Mana nih? Oke, there it is. Oke, teman-teman tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Article. You know what are we going to learn about for today? Article. Please. About article. Artikel. Nah, teman-teman apa itu artikel? Tulisan di berita. Nah, belum tepat. Jadi artikel itu teman-teman, jadi bukan artikel-artikel yang kayak di internet atau Sandang. jurnal or something, tapi itu adalah kata sandang. Kata sandang dalam bahasa Inggris itu teman-teman sebenarnya ada 3 ya yang akan kita pelajari hari ini. Pertama ada atau an yang artinya adalah sebuah, sama ada the yang artinya tersebut. Oh, dan juga teman-teman atau an ini bisa menjadi seorang, seekor, atau yang lainnya. Seperti itu. Kalau the ini bisa berarti tersebut, itu maksudnya dalam rangka untuk menunjukkan benda itu, bukan sebagai itu ini ya, bukan sebagai itu dalam artian kayak subjek, bukan, tapi dia penunjuk sesuatu. Nah, teman-teman, artinya kan sama an ini sebuah, begitu. Kalau the artinya tersebut. Nah, penggunaannya bagaimana? Teman-teman, kita masuk ke penggunaan dulu. Nah, ini digunakan ketika bertemu dengan kata yang memiliki bunyi apa, guys? Bunyi konsonan. Apa itu konsonan? Lawannya vokal. Selain vokal pokoknya. Nah, ada en. En ini digunakan ketika bertemu dengan kata yang memiliki bunyi, awal, sorry. Saya lupa tulis bunyi awal. Bunyi awal ya, memiliki awal bunyi. Awal bunyi vokal. Vokal ini apa? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Bunyi ya teman-teman, bukan huruf bunyi. Oke, bunyi. Konsonan ini apa bro selain vokal? Nah, contohnya guys. Saya akan kasih contoh. I'll give you the example. Misal, ada sebuah kalimat, dia bilang, saya memiliki sebuah apel. Saya memiliki
sebuah apel. Nah, berarti dia bahasa Inggrisnya adalah I have, pakai e atau en? And Pakai en. Kenapa? Karena apple itu berawal bunyi e. Jadi an apple, I have an apple. Jadi seperti itu. Misal sebuah apple menjadi an apple. Ah, sebuah apel menjadi an apple. Terus sejam, kan ya, sejam. Sejam itu pakainya apa, teman-teman? An hour. A clock. An hour. An hour. an Nah, hour. teman-teman ingat, H ini kan sebenarnya konsonan ya. H ini kan sebenarnya konsonan kan. Nah, kenapa dia menggunakan an? Seperti saya bilang, bunyi awal. Nah, awal bunyinya jam ini cara bacanya bukan hour, tapi a. Hour. Jadi bilangnya an hour. Ada pula yang teman-teman seperti ini dia. Misal, sebuah universitas. Misal saya mau bilang saya berkuliah di sebuah universitas di Semarang. Ya, I'm taking my study at one of University. in a university, bisa kayak gitu. At a university. Nah, pakainya a university. Nah, kenapa dia di sini tapi kok dia pakai padahal di sini kan u. Ya bukannya itu vokal. Nah, teman-teman cara bacanya university itu pakai y. A university seperti itu. Kalau misalnya saya bilang apa ya? Seorang apa ya? Seorang guru. Dia pakainya Teacher. Teacher. A teacher. a A teacher. teacher. A Kayak teacher. gitu aja. Jadi contohnya ini semua. Teacher, Ya. ya, teacher. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya sama an. Nah, kalau the, teman-teman, itu ada the yang dibaca, ada the yang dibaca apa? Ada the yang dibaca the. Sebenarnya the ya, the. Cara bacanya the. Ada yang dibaca the, ya. Ketika bertemu sama kasusnya dengan yang kita akan menggunakan kata the ketika bertemu kata yang memiliki awal bunyi konsonan. Sementara ada the yang dibaca apa? Yang dibaca the. Ada the yang dibaca the kalau misalnya dia bertemu kata dengan awal bunyi vokal. Contohnya apa? Contohnya, ya sama sih dengan yang di atas. Ketika misal saya bilang apa? Bentar, contoh the. Contoh the dulu teman-teman ya. Contoh the itu ini misal the university. Dia pakainya the university. Kenapa? Karena konsonan, ya kan? Atau teman-teman bisa pakai the teacher, guru tersebut. Ya. That's. Kita akan menggunakan the kalau misalnya give me berikan apel tersebut padaku. Give me the apple. Bisa dimengerti ya?
Atau kita ganti apa ya yang I am the artist. The artist. Artis tersebut, seniman tersebut kayak gitu. Who is the artist of this? Kayak gitu, of this art atau apalah. Jadi ada yang dibaca the, ada yang dibaca the. Bisa dimengerti teman-teman? Coba kasih Ada yang satu contoh lagi. Nggak ngerti. Bisa. Di Gimana? animal. Di animal. Kalau Bisa, bro. Gimana? Coba diulang. coba kasih satu contoh lagi dong Kak, kurang belum benar-benar ngerti gitu. Saya kasih contoh lagi di penggunaan the dulu ya. An dulu, an. Misal saya orang pria, bukan pria. Pria yang jujur. Seorang pria yang jujur. Seorang pria yang jujur, gimana cara tulisannya? An An honest man. honest man. Kenapa dia pakai an padahal di sini h? Karena cara bacanya honest ini pakai a, honest. Honest. Seperti itu. Atau an umbrella. Oh, thank you very much Sis Pony ya. Kalau misalnya yang ya banyak lah ya. A laptop gampang karena L memang. Ya, jadi a laptop. Tapi kalau misalnya misal saya mau bilang apa ya? Dia sayalah pria terjujur tersebut. I am the honest. Pakainya the honest man. Atau sama juga the laptop. Oh, sorry. Di sini masih pakai the laptop. Laptop di sini the. Cara bacanya the. Be honest. The honest. The honest man, contoh. An island. Nah, ini juga bisa an island. Kenapa dia pakai an? Karena ya Iya. cara penyebutannya menggunakan bunyi vokal dari a, i, u, e, o itu. Seperti itu. That's. Nah, cara pemakaiannya bagaimana? Kita masuk ke cara pemakaian. Oh, belum di screenshot tadi. Aduh. Nah, belum di screenshot tadi ya. Teman-teman, biar saya screenshot. Wait, guys. I'm sorry. Good evening, Mr. Kapi. Ya. I'm sorry. Itu the usually penggunaan the apa khusus kata benda ya? Pronoun. Iya, itu khusus kata benda. Kata benda ya? Iya, Ya. khusus kata benda. Ya. Oh, ya, thanks. Oke, thank you. Thank you. Oke, guys. You're welcome. Nah, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke contoh penggunaannya ya. Nah, mari kita lihat dialog ini, guys. Nah, di sini ada Rudy sama Emily. Rudy bilang, "Hi Emily, where do you work?" Hi Emily, kamu kerja di mana? Hello Rudy, I work at a restaurant. Saya bekerja di sebuah restoran. Ya. Do you like working there? Kamu suka enggak kerja di sana? Nah, di sana pakai there. Sananya yang mana dimaksud? Di restoran tempat dia bekerja. Ya, pokoknya kita nggak tahu restoran mana, tapi yang dimaksud adalah restoran tempatnya kerja itu. Nah, no, I don't. Enggak, saya enggak suka. The restaurant, nah di sini menjadi the, bukan a. The restaurant doesn't pay very well. Tidak membayar dengan baik lah. Maksudnya gajinya enggak tinggi. But I need to make good money. You need a better job. Nah, kamu memerlukan pekerjaan yang lebih baik. That's. Nah, teman-teman, artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya atau konteks bendanya, yaitu restoran. Kita lanjut lagi, the next day. Nah, hari berikutnya. Kenapa dia menggunakan the? Ya,
hari tersebut yang sebelumnya tadi ya. Emily, have you got a new job? Emily, kamu udah dapat sebuah pekerjaan yang baru? Pakai sebuah. Terus dia bilang, yes, I have got a job as a customer service at Best Buy. Saya telah mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai customer service di Best Buy. Do you like working with Best Buy? Kamu suka nggak bekerja dengan Best Buy? Yeah, the job is pretty good. Pekerjaan tersebut is pretty good. It pays me well. Bayarannya bagus. Glad to hear that you like the job. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui konteks pekerjaannya apa, yaitu sebagai customer service, baru dia menggunakan the. The itu digunakan kepada kata benda yang sudah diketahui konteksnya ya. Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa, Bro. Nah, namun teman-teman ada sedikit yang berbeda. Di sini ada ibu sama anaknya, anak perempuannya. Sweetie, I'm going to buy apples. Manis. Sweetie aja kita bilang yang nggak usah manis ya. Sweetie, saya akan pergi membeli beberapa apel. Kenapa dia menjadi beberapa apel? Karena ditambahkan S di sininya. Nah, teman-teman, kita nggak bisa menggunakan en di sini. Kenapa? Karena masa mau ya aku bilang saya ingin membeli sebuah beberapa apel, kan nggak masuk ya. Karena itu atau en fungsinya memang untuk kata benda yang satu aja. Ketika dia nggak satu, ya kita nggak bisa menggunakan atau en karena memang seekor, sebuah artinya memang satu kan. Jadi di sini nggak menggunakan atau en. Yang langsung apples karena lebih dari satu. Terus dia bilang lagi, can I go with you, mom? Boleh saya ikut? No, you need to stay at home and watch your little brother. Kamu tinggal di rumah aja dan awasin atau jaga adekmu. Alright, nah di sini mom comes home with a kilogram of apples. Nah, di sini ada juga yang agak sedikit menjanggal. Dia menggunakan tapi di sini apples. Nah, teman-teman, bagaimana ceritanya? Karena a kilogram itu sekilo, 1 kilo, ya kan? Itu boleh. A kilogram of apples. Kenapa dia menggunakan S? Karena 1 kilo apel itu pasti lebih dari 1 buah apel. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Dia bisa menggunakan a kilogram karena ya sekilo aja apelnya. Oke. Sweetie, can you help me to peel the apples? Nah, Sweetie, bisakah kamu membantuku untuk ngepil? Peel itu apa, teman-teman? Mengupas. Mengupas apel-apel tersebut. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 apel, apakah boleh kita menggunakan the? Boleh, karena artinya the itu kan tersebut. Jadi, bisakah kamu membantuku untuk mengupas apel-apel tersebut? Kayak gitu ya. Plural itu apa? Plural adalah kata benda yang lebih dari satu. Itu aja. Kan pasangannya singular. Singular itu satu aja, single. Plural itu lebih dari satu. Nah, I want to make some apple pie. Nah, terus di sini lanjut dia lagi. The apples, dia pakainya the. Kenapa pakai the bukan the? Karena sudah tahu konteksnya dari atas. Karena udah no, kenapa pakai the bukan the? The bukan the. Karena awalnya kan Oh, karena huruf ketemu dengan vokal. Iya, karena ketemu dengan kata benda, bukan kata benda, nggak selalu kata benda ya, tapi noun phrase bisa. Nah, teman-teman, karena setelah kata the itu dia ketemu dengan kata yang awal bunyinya vokal, jadi the apples. Kalau lebih dari 1 kilo berarti nggak usah pakai ya. Iya, benar. Malahan kilonya harus ditambah S. 2 kilos. Kayak gitu. Oke guys, lanjut lagi. Ya.
Nah, terus ada namanya irregular nouns. Regular artinya beraturan atau monoton kayak gitu ya. Irregular ini tidak beraturan. Nah, teman-teman ada namanya irregular nouns. Irregular nouns ini apa artinya? Jadi kata benda yang tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan kayak gimana? Jadi dia itu tidak beraturan ketika lebih dari satu. Ketika dia menjadi plural, dia tidak akan beraturan. Kan biasanya kata benda ketika dia lebih dari satu ditambah s kan? Ditambah s atau is. Nah, itu beraturan tuh. Misal book menjadi books, laptop menjadi laptops, handphone menjadi handphones, apalagi food menjadi foods. Nah, masalahnya ada kata benda yang ketika dia lebih dari satu, mereka itu ini teman-teman, apa namanya? Mereka itu tidak mengikuti aturan penambahan s. Mereka berubah sendiri. Contoh, woman ketika lebih dari satu wanita menjadi Women. women. Woman menjadi women. Kalau men menjadi Men. men tetap men Men. aja. Sebenarnya ada sedikit perbedaan, tapi nggak usah dipikirin. Hampir sama kok cara bunyinya. Jadi man sama man. Nah, teman-teman, ya kalau perempuan dari woman menjadi women. Kalau men tetap men ya. That's kayak gitu. Simple kan kalau laki-laki. Oke, kita lanjut guys. Anak-anak dari child menjadi children. Ya, kan anak-anak masih labil ya, jadi berubah-berubah juga. Child menjadi children. Jadi I menjadi E. Child, children. Person, kalau misalnya orang-orang, jadi people. Gigi dari tooth menjadi teeth. Kaki, foot, feet. Angsa, goose menjadi geese. Tikus, mouse menjadi mice. Lembu, ox menjadi oxen. Namun, ada yang berubah seperti itu, tapi ada yang tidak berubah sama sekali. Fish tetap fish mau 5 ikan, 5 fish, 7 ikan, 7 fish, kayak gitu, ya. Terus sheep juga. Terus deer, rusa. Jamur dari fungus menjadi fungi. Alumnus menjadi alumni. Cactus menjadi cacti. Syllabus menjadi syllabi. Curriculum menjadi curricula. Bacterium menjadi bacteria. Fish, fishes. Ada juga yang pakai fishes, ada juga yang enggak. Boleh, boleh. Ya, boleh. Ya, saya sebenarnya mau jelaskan, cuman ya gini teman. Fish itu, jadi fishes itu dulu, ya, dulu itu fishes. Cuman sekarang udah enggak, jadi tetap fish. Namun ada beberapa pendapat yang bilang seperti ini. Ada beberapa masalah fish ya, ada beberapa pendapat yang bilang seperti ini. Ketika dia jenis ikannya sama, misal ikan bandeng semua, ada 10 ikan bandeng, 12 ikan bandeng, dia akan tetap dibilangkan 12 bandeng fish. Anggaplah begitu. Dalam satu kolam, contoh. Nah, tapi ketika dia berbeda jenis ikan, itu baru boleh pakai fishes. Ada beberapa pendapat yang seperti itu. Namun ada juga beberapa yang kubaca. Kalau dulu kan karena bahasa itu adalah budaya, jadi tetap berubah-berubah setiap zaman ya. Seiring berjalannya zaman, dulu itu fish menjadi fishes, cuman lama-kelamaan dia tidak dipakai lagi. Maksudnya itu English dulu lah, English dulu, enggak sekarang. Kayak gitu, ada juga yang bilang seperti itu. That's, ya, boleh. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan ya. Cow and oxen apa bedanya Kak? Kalau lembu actually saya masih belum pernah lihat lembu itu macam apa, tapi ada beberapa orang bilang katanya lembu itu anak sapi, tapi anak sapi maunya cattle ya. That's anak kerbau. There are some people said that. Bro, itu kata ada itu dia untuk kata benda atau juga bisa untuk kata sifatnya?
Apa? Ini the. Yes. The itu The. sebenarnya the atau itu akan selalu untuk kata yang berfungsi untuk menjelaskan berapa jumlah dari atau menunjukkan sebuah kata benda. Ya. Jadi misal, the honest man. Honest kan itu kata sifat, tapi itu adalah noun phrase namanya teman-teman. Kumpulan kata yang bersifat noun phrase. How do I to explain? It's difficult, guys. Namanya noun phrase. Tapi sebenarnya untuk benda aja. Bro, irregular ini harus dihafalin ya, harus. That's ya. Anak kambing bahasa Inggrisnya apa, Kak? Kalau anak kambing ya. Lamb ya, lamb. Walaupun atau goatling ada bilang ya, cuman lamb itu ya. Oke, teman-teman udah siap saya bagi bracket roomnya. Di bracket room kita ngapain, bro? Kita ngapain di bracket roomnya? Nah, teman-teman di bracket roomnya bentar saya tulisin ya. Di bracket roomnya adalah imagine that you have a magic door. Ya, imagine that you have magic door and answer these questions. First, where do you want to go? Mention 3 places you want to visit. Number 2, explain the reason of why you want to go there. Oke, teman-teman, ini dia pertanyaannya. Jadi nomor 1, jadi ini teman-teman yang di awal, bayangkan ya jika teman-teman memiliki, pintu ajaib. Ya. Bayangkan teman-teman memiliki pintu ajaib dan jawab pertanyaan ini. Pertama, sebutkan 3 tempat yang teman-teman ingin kunjungi. Terus nomor 2, jelaskan alasan kenapa teman-teman ingin pergi ke sana. Bisa dimengerti? Bisa, guys? Yes, Halo, sir. guys. Yes, sir. Can. Yes, yes. Yes, So, sir. Yes, maybe bro. that, teman-teman, saya kasih bracket room-nya sekarang ya. Silakan ke bracket room-nya masing-masing. Jadi teman-teman di dalam bracket room-nya itu ada 3 sampai 4 sampai 5 orang ya. Silakan.